Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awang. Ada apa gerangan ini, Pak Uci? Kenapa saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak sering melamun dan kelihatannya gundah. Ada apa, Pak? Mungkin bisa saya diceritakan masalahnya. Siapa tahu bisa berbagi dan saya bisa membantu. Iya, begini Pak Awang. Saya kan wali kelas 12 MIA 2. Kebetulan salah satu anak perwakilan saya itu selalu membuat saya stres lantaran anak ini selalu tidak hadir di kelas, bahkan sudah hampir 3 pekan, Pak. Inilah yang membuat saya bingung, Pak, harus bagaimana. Oh, begitu. Jadi itu yang membuat Pak Uci sampai gundah selama ini ya. Apa Bapak sudah berusaha mencari penyebabnya? Kenapa anak ini selalu tidak hadir atau tidak masuk sekolah, Pak Uci? Sudah, Pak Awang. Saya sudah meminta guru BK untuk mengirimkan surat kepada orang tua dari anak ini. Hanya saja sampai sekarang orang tuanya tidak kunjung datang ke sekolah. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi tempat tinggal anak wali saya tersebut. Pada saat saya ke rumahnya, ternyata keluarganya ini sangat memprihatinkan kondisinya, Pak. Bapaknya itu sudah lama meninggalkan dia, sedangkan ibunya hanya menjual sayuran di pasar. Yang penghasilannya ini, Pak, tidak menentu. Saya sangat sedih, Pak, melihat kondisi anak wali saya ini, Pak. Oh, jadi begitu, Pak Uci. Bapak sudah berkunjung ke rumah anak ini. Apa Bapak menanyakan kenapa sehingga anak tersebut selalu absen ke sekolah atau tidak hadir? Sudah, Pak Wang. Kalau dari anak tersebut mengatakan bahwa dia ini selalu tidak hadir dikarenakan membantu ibunya mencari nafkah dengan cara ikut dengan orang lain mencari ikan sampai subuh. Hal inilah yang membuat anak ini kelelahan dan tidak bisa bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Dan dia juga mengatakan kalau tidak seperti ini, Pak, maka saya tidak akan makan, Pak. Jadi bagaimana dong Pak Parbanawan ini? Saya kasihan dan merasa sangat sedih dengan kondisi anak wali saya, Pak. Kalau begitu ceritanya Pak Uci sangat memprihatinkan ya. Kondisi ekonomi anak walinya ini. Begini Pak Uci, kalau saran saya, alangkah baiknya kita bicarakan hari ini di komunitas belajar. Di sekolah kita kan di sini ada kombel. Kemudian semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, ada di dalamnya. Jadi, mungkin lebih baik kita bahas permasalahan ini dan bagaimana caranya sampai anak ini bisa mendapatkan bantuan yang tidak harus mencari nafkah, membantu ibunya, sampai-sampai meninggalkan sekolah. Kan di sekolah kita, Pak Uci, ada dana kekeluargaan. Ya? Ada sedekah setiap hari Jumat yang selalu kita kumpulkan untuk membantu warga sekolah yang memang membutuhkan. Juga ada program khusus, kita kan mendata murid yang kondisi ekonominya yang memprihatinkan. Jadi Pak Uci, sekarang tidak usah khawatir lagi. Masalah anak wali Bapak akan kita diskusikan di komunitas belajar. Dan semoga sekolah kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan
yang menimpa anak wali Bapak. Saya sangat bangga dengan Bapak Fauzi karena sangat peduli dengan kondisi anak perwaliannya. Sangat luar biasa ini Pak Uci. Nah, kalau semua wali kelas bertindak dan peduli seperti Pak Uci yang dilakukan, saya rasa aman ini sekolah, bagus semua. Iya. Terima kasih banyak atas saran dan segala dukungannya Pak Awan. Dukungan yang Pak Awan berikan tadi, insya Allah saya bisa mendapatkan arahan-arahan ini dan alhamdulillah bisa memiliki, dan saya juga sangat bersyukur sangat memiliki teman yang seperti Pak Awan. Dan juga dengan dukungan hal ini bisa mengurangi beban saya Pak, yang akhirnya saya bisa bernapas lega dengan mendengarkan penjelasan Pak tadi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih Pak atas sarannya. Sama-sama Pak Uci. Masalah yang Bapak hadapi di sekolah itu adalah masalah kita semua. Jadi sebagai warga sekolah, apalagi rekan kita ini rekan sejawat di sekolah, sudah sewajarnya lah kita saling komunikasi, kolaborasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terkait dengan pengembangan anak murid kita di sekolah. Saya kira Pak Uci sudah bisa lega dan insya Allah nanti kita bicarakan apa yang menjadi selama ini kegundahan Pak Uci. Oke, makasih Pak Uci. Ya, sama-sama Pak Wang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uci. Ada apa gerangan Pak Awan? Kenapa saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Awan sering melamun dan kelihatan gundah. Apa mungkin Bapak ini bisa menceritakan masalahnya? Begini Pak Uci, saya kan ini perwalian di kelas 11 MIA 2. Kebetulan salah satu perwalian saya itu selalu membuat saya stres. Lantaran ini anak selalu tidak hadir di kelas. Bahkan sudah hampir 3 pekan ini, anak ini tidak masuk sekolah atau absen. Hal inilah yang membuat saya bingung. Harus bagaimana kira-kira solusinya ini, Pak? Ya. Oh, jadi itulah ya yang membuat Pak Awan ini gundah selama ini. Apa Bapak sudah berusaha mencari penyebab kenapa anak ini tidak pernah hadir di sekolah? Sudah Pak Uci. Saya sudah meminta guru BK untuk mengirimkan surat ke orang tuanya ini anak. Hanya saja sampai sekarang orang tua tidak kunjung datang ke sekolah. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk home visit, mendatangi tempat tinggal anak wali saya ini. Pada saat saya berkunjung ke rumahnya, ternyata anak ini sangat memperhatikan kondisi ekonominya. Nah, bapaknya sudah lama pergi, meninggalkan keluarganya. Sementara ibunya hanya menjual sayuran di pasar yang penghasilannya tidak menentu. Kadang-kadang cukup untuk dimakan. Saya sangat sedih melihat kondisi anak wali saya ini, Pak Uci. Jadi Pak Awang sudah pernah berkunjung ke rumah anak ini. Jadi apakah Bapak ini menanyakan kenapa sehingga anak tersebut sering absen di sekolah, Pak? Sudah Pak Uci. Kalau informasi dari anak tersebut mengatakan bahwa dia selalu tidak hadir dikarenakan membantu ibunya mencari nafkah dengan cara ikut dengan orang lain mencari ikan
seperti yang biasa kita lakukan Pak Uci, sama-sama biasa memancing. Iya. Tapi anak ini kasihan, dia bahkan biasa sampai subuh. Nah, hal inilah yang membuat anak tersebut kelelahan dan tidak bisa bangun cepat untuk berangkat ke sekolah. Dia juga mengatakan kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan makan, Pak Uci. Nah, jadi kasihan kan, saya merasa sangat sedih melihat kondisi anak perwalian saya ini, Pak Uci. Sangat memprihatinkan ya Pak Awang kondisi ekonomi anak walinya Pak. Jadi begini ya Pak Awan, kalau saran saya ini alangkah baiknya kita bicarakan hal ini di komunitas belajar sekolah kita. Kan di dalam kombel tersebut semua stakeholder sekolah termasuk Bapak Kepala Sekolah. Jadi lebih baik kita bahas permasalahan ini. Bagaimana caranya agar anak ini bisa mendapatkan bantuan dan juga agar bisa mencari nafkah sampai tidak meninggalkan sekolahnya, Pak. Dan juga bukankah di sekolah kita ini selalu ada dana kekurangan dan sedekah Jumat yang selalu kita kumpulkan untuk membantu warga sekolah yang sangat membutuhkan. Dan juga program yang khusus mendata murid-murid kondisi ekonominya ini Pak sangat memprihatinkan. Jadi Pak Awan tidak usah khawatir masalah anak walinya. Insya Allah kita akan diskusikan di komunitas belajar sekolah dan juga semoga bisa membantu menyelesaikan masalah yang menimpa anak wali Bapak. Saya sangat bangga ini dengan Pak Arbanawang karena sangat peduli dengan anak walinya dan sangat luar biasa. Jika semua wali kelas ini bertindak dan peduli seperti yang Pak Awang lakukan. Pak Uci, saya sampai ini Pak Uci. Makasih banyak atas saran dan segala dukungannya serta jalan atau solusi yang Bapak Uci kasihkan ke saya. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan arahan atau saran dari Bapak. Dan alhamdulillah bisa memiliki teman yang selalu memberikan dukungan. Hal ini sudah mengurangi beban saya, Pak Uci. Akhirnya saya bisa bernapas lega mendengarkan penjelasan Pak Uci. Sekali lagi, makasih banyak Pak Uci atas sarannya. Sama-sama Pak Awang. Masalah yang Bapak hadapi di sekolah itu adalah masalah kita semua Pak. Karena hampir kita semua mungkin guru bisa melihat situasi yang seperti itu Pak. Dan juga semua warga sekolah. Jadi sewajarnya Pak kita ini saling berkolaborasi menyelesaikan setiap masalah yang terkait dengan murid kita di sekolah Pak. Dan insya Allah kita bisa rembutkan dan anak-anak yang seperti Pak Awang jelaskan tadi itu insya Allah bisa terselesaikan. Terima kasih banyak Pak Awang. Oke, makasih Pak Uci. Iya Pak Awang, alhamdulillah. Jadi akhirnya saya refleksi dari hasil coaching kita tadi Pak Uci, yang ada beberapa pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Bapak Fasil. Yang pertama itu kita mengacu situ saja dulu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan kita tadi, saya merasakan sangat terfasilitasi untuk menentukan beberapa pandangan atau solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi ya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan tadi, saya merasakan
ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya dapat bimbingan, dan akhirnya saya temukan beberapa support untuk memperkuat solusi-solusi terhadap permasalahan yang biasa muncul di sekolah, Pak Uci. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh? Hal yang baik, hal-hal baru tentang pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Pak Uci, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang terakhir saya rasa ini penting sekali, yaitu diterapkan dan dimaksimalkan untuk pengelolaan kelas. Ya, saya rasa itu Pak Uci refleksi dari hasil komunikasi kita tadi. Ya, jadi kalau saya Pak tentang refleksi dari percakapan kita pada hari ini, bahwa apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Pak. Jadi saya ini Pak merasa sangat bahagia, merasa sangat senang karena untuk menentukan beberapa pandangan atau solusi di sini Pak, bisa Bapak itu menjelaskan secara detail tentang solusi-solusi yang saya hadapi. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi saya merasa Pak, yang perlu saya tingkatkan ini adalah seperti yang Pak jelaskan tadi, bahwa ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya bimbang, dan akhirnya saya bisa memberikan support dan memperkuat solusinya Pak. Terus untuk pertanyaan ketiga, apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi primas atau sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi hal yang positif Pak di sini, dan juga bisa menemukan hal-hal yang baru dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach Pak. Sedangkan pertanyaan terakhirnya itulah, apa yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi yang saya lakukan di sini Pak, ini sangat diterapkan atau dimaksimalkan Pak dalam sebagai guru dalam mengatasi situasi atau permasalahan-permasalahan yang ada pada murid Pak. Dan insya Allah kita mulai dari kepala sekolah sampai rekan-rekan guru, insya Allah bisa mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kita Pak. Terima kasih Pak Awang. Oke.